warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memujinya dalam begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, nikmatnya terus kepada kita. Walaupun sering pada saat yang sama, kita masih belum sadar dan belum mau untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang saya hormati Bapak Kasubag dan para pejabat eselon 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah MI, TS, MA. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA. Yang saya hormati Bapak Pengulu, Penyuluh. Yang saya banggakan dan muliakan para guru, dan yang saya cintai, yang saya sayangi anak-anakku semua, dan semua karyawan, karyawati kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keafiatan. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam hidup ini, diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Saya ingin absen dulu. Coba dari penyuluh kita, mana penyuluh, angkat tangan. Ada semua? Penyuluh Hindu mana? Hindu saja dulu. Ajuin ini angkat tangan, penyuluh Hindu itu. Berapa orang? 24. Penyuluh Kristen. Mana? Hanya 5 orang ini. Mana yang lain itu? Banyak sekali penyuluh Kristen kita. Ya. Oh, Pak Budi, Pak Edi. Pak Edi. Ya. Penyuluh Katolik. Mana? Bu Yudit. Sama Bu Kuasa. Kepala Masyarakat. Baru soalnya ya. Ya. Berapa orang? 3 orang. Ya, hampir semua. Penyuluh Islam. Mana nih angkat tangan nih Pak Zwin? Nih, angkat tangan nih. Pengulu. 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 Hanya 1 orang pengulu ini. Ikut kepala kuahnya lagi. Yang paling malu. Ya. Para guru. Mana para guru kita? Oh, di belakang semua, di belakangnya. Hanya guru MTSN ya. Karyawan, mana? Staf. Sedikit sekali itu. Baik, terima kasih hadirin kita semua. Coba mungkin perlu dicek lagi ya, sehingga hadir ini.
lihat para guru kita ini, kalau lihat SKP-nya itu sangat baik semua. Ya. Penyuluh penghulu udah sangat baik juga SKP-nya itu. Tapi kalau sering nggak hadir, sering terlambat, sebenarnya itu bagian nilai loyalitas kita itu masuk dalam SKP. Kalau dulu DP3 itu bagiannya itu paling terpenting itu loyalitas. Ya. Jadi di kantor itu nomor pertama itu loyalitas, baru yang lain-lain. Nanti kita cek lah ya. Yang sering-sering tidak hadir dan ini Pak sebab centang aja deh. Ya. Sambut tunda tukin. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dia punya dampak pada yang lain. Ya, itu namanya butterfly effect. Ya, butterfly effect itu ada teori meteorologi dan geofisika. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kupu-kupu itu, kepakan kupu-kupu di satu daerah itu bisa menyebabkan badai di daerah yang lain. Itu teorinya. Kalau dikonversi kepada kehidupan kita, satu gerakan kita, satu perbuatan kita, itu akan menyebabkan peristiwa besar yang lainnya di diri kita dan diri orang lain. Saya kasih contoh ya, perang Irak misalkan, ini sejarah suatu negara berubah hanya gara-gara apa? Itu keputusan dari George Bush, presiden waktu itu, ya, presiden Amerika, yang menuduh Iran punya senjata kimia, kemudian itu alasan untuk dibombardir, dihancurkan Irak waktu itu. Tapi jauh sebelumnya ada peristiwa kecil yang menyebabkan itu semua. Peristiwanya itu adalah ada seorang anak kecil, ya, anak kecil yang pergi ke Amerika dari Kanada. Ketika naik kapal itu dia ragu apakah dia lanjut ke Amerika, apakah dia tetap di Kanada. Tapi dia putuskan kemudian pergi ke Amerika. Sampai di Amerika, kemudian dia ditahan dan disiksa. Itu menyebabkan kemarahan orang Kanada Amerika kepada Partai Demokrat yang pemenang waktu itu. Ya, kemarahan kepada Partai Demokrat. Maka dikumpulkan semua orang Kanada Amerika ketika pemilihan terjadi, tidak boleh memilih Partai Demokrat. Apa yang terjadi? Ya, kemudian ada selisih suara yang menyebabkan kemudian kemenangan Partai Republik. Sehingga kemudian terangkatlah George Bush jadi presiden. Karena George Bush jadi presiden, maka kemudian kebijakannya sampai kemudian menghancurkan negara Irak. Bayangkan, seandainya anak itu tidak naik kapal untuk Amerika, mungkin George Bush tidak naik jadi presiden. Dan mungkin tidak terjadi penghancuran negara Irak. Itu namanya butterfly effect. Ya, satu peristiwa kecil yang kita nggak sadari, tapi menimbulkan efek yang sangat luar biasa di tempat yang lain. Sama dengan kita, Bapak Ibu semua, anak-anakku semua. Kalau kita sering terlambat, ya, tidak loyal, itu efeknya itu kemana-mana.
sering terlambat, paling tidak dicentang sama pimpinannya, ya kan? Dicentang, ditandai dia, Sayyid. Nah, kira-kira selama, ya. Pasti terasa dalam diri kita pimpinan itu, ya. Ini wahala nggak kira, itu pasti. Kita ini manusiawi kok, ya. Nah, karena kemudian pimpinannya selalu memperhatikan begitu terus, dia terlambat. Padahal mungkin saja ada kebijakan akhirnya kemudian misalnya dia pindah tempat yang jauh. Ketika dia pindah tempat jauh, kemudian dia jalan, tabrak orang, misalkan itu jatuh. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya yang menderita miskin. Anaknya yang kemudian apa namanya? Yang di tepi rumah itu sedih. Ya, karena dia jatuh. Kemudian juga karena tempat jauh gajinya perlu berkurang, ya. Jadi perkalihan antara keluarga sama istri. Kadang-kadang ada yang sampai cerai, ya kan? Udah cerai gitu, anak-anaknya terbengkalai, didikannya tidak diperhatikan, jadi orang-orang itu baik, terus merembet ini semua. Hanya gara-gara kita sering terlambat. Ya, nah, anak-anakku semua sama. Kalau anak-anakku semua rajin hari ini, saat ini, pasti ada rentetannya peristiwa. Karena semua peristiwa di dunia ini dia berkaitan antara satu dengan yang lain. Itu yang saya percaya. Ya, jadi kalau hari ini anak-anakku semua belajarnya yang baik, disiplin dan sebagainya, pasti ada reward. Ya, mungkin nanti 10 tahun, 15 tahun akan datang akan menjadi pimpinan dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari peristiwa-peristiwa yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Jadi siapapun kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, sebenarnya itu adalah efek dari perbuatan dan pekerjaan kita 10-15 tahun yang lalu. Sekarang kita mati. Jadi kalau masih susah setua ini, ya, kalau masih ada yang penderitaannya masih belum terus, masih belum selesai, itu mungkin dulunya kayaknya ada lihat sedikit itu, ya, yang nggak disadari, dia mengantarkan dia seperti hari ini. Jadi itu, ya, jadi itu harapan kita semua, kita saling menasihati ini supaya kita bisa selalu perbaiki diri. Dan peristiwa kita hari ini mungkin saja akan berpengaruh untuk 5-10 tahun yang akan datang. Ya, bisa jadi sekedar berdiri di sini saja terkesan Pak Kepala Madrasahnya. Ya, besok-besok diundang ke rumahnya. Ya, besok-besok tebing manok. Akan aja lagi ya, karena ada kesan. Nah, itu dari setiap momen itu berikanlah yang terbaik, termasuk dalam tugas dan kewajiban kita selaku abdi negara, maka berikan yang terbaik, berikan loyalitas kita, berikan kinerja kita yang terbaik. Insya Allah semua akan terbalas. Ya, nah tuh anak-anak semua juga begitu ya. Berikan terbaik diri kalian sendiri. Cara memberikan diri kita yang terbaik gimana? Caranya adalah rajin-rajinlah sekolah, ya, kemudian rajin belajar. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, ya, mengenai informasi tentang kantor kita, ya. Sampai saat ini saya belum dapat informasi yang sangat signifikan. Kecuali anggaran kita yang terpotong tahun 2006 itu terpotong banyak sekali. Terus semakin kesini semakin habis anggaran kita. Ya. Jadi, tapi kita tetap itu tuntut terbaik. Ya, itulah. Karena kita ini seorang abdi, ya, seorang hamba sahaya. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada